Assalamualaikum guys. We are killing this thing is boring. I hate this thing in my house. I will kill this. Welcome back to my YouTube channel. So ini YouTube channel saya di mana saya sharing dan berkongsi berkenaan houseplant, sama ada yang ada dalam saya punya collection ataupun yang tiada. So for those yang baru singgah ataupun baru tengok saya punya YouTube video ni, please support, please subscribe dan tolong like mana-mana video yang kamu suka. Kyo. Untuk topik hari ini, saya mau berkongsi sama kamu orang macam mana cara penjagaan tu ficus lirata ataupun fiddleleaf lah. Okay, ni yang sebelah saya ni, actually nama kampung dia is pokok ketapang. Tapi untuk pokok ketapang yang biasa yang kita nampak di sekolah tu kan, yang di luar ataupun di jalan raya tu, itu spesies yang biasa. Untuk yang indoor punya, dia kena panggil ficus lirata ataupun fiddleleaf yang ini, which is yang ialah comel dan sesuai untuk jaga pelihara dalam rumah, I mean dalam indoor plant lah. Okay, untuk fiddleleaf ni satu jak saya mau kasih tahu paling penting, dia indoor plant yang sensitif, sangat-sangat sensitif dari segi penjagaan. Ficus lirata ni kan ataupun fiddleleaf ni, dia sangat cerewet dari segi penjagaan. Dia sangat cengeng, sangat cengeng. Bukan sebab apa, dia kan dia kadang dia tidak ngam air pun dia kasih nampak dia punya efek. Lepas tu tidak ngam cahaya pun dia kasih nampak dia punya kesan. Lepas tu lebih air, kurang air pun sama, dia kasih nampak kau dia punya stres tu macam mana. Tapi yang the good part daripada yang itu, once dia sudah kasih nampak kamu tu yang macam apa yang dia nak puas hati tu dekat dia punya daunnya, so kau tahu dari sana kau boleh alert bah, itu yang dia punya kelebihan lah juga, dari yang dia punya cengeng dia tu lah. Ada 4 kategori yang saya mau cover pasal ni fiddleleaf dengan kamu hari ini. Okay, yang pertama pasal dia punya pencahayaan, and then kedua dia punya air, ketiga temperature, and then lagi satu sejauh mana pokok ni bertoksik dengan kita lah. Okay, dari kita pergi topik yang pertama, which is dia punya pencahayaan. Untuk fiddleleaf ni, pastikan kamu bagi dia sumber cahaya yang mencukupi. Simpan, macam saya tinggal di apartmen, saya simpan dia dekat tepi jendela saja. Tapi jendela saya tu dia dapat, kalau sebelah pagi dia dapat tu full direct sun dalam 3 ke 4 jam, and then sebelah petang dia dapat cahaya terang tapi dia tidak dapat tu direct sun lah. So itu sudah cukup untuk dia. Lagi satu, dia ni kan kalau dia sudah dapat dia punya spot cahaya yang dia rasa sudah sesuai untuk dia, janganlah kamu kasih pindah-pindah. Macam saya cakap tadi, dia cengeng, jangan kasih pindah-pindah. Once kamu nampak dia sudah okay di situ, balik-balik kasih keluar daun baru, janganlah kamu kasih pindah, simpan jalan dia di sana. Okay? So untuk the second one pula is air. Untuk air, dia apa yang saya perasan sepanjang saya jaga dia dari mula sampai dia tinggi macam ni. Actually dia tinggi saya punya atas pinggang saya sudah dia tidak suka air pipe, yang direct pipe tu. Kau cuci dia guna tu air pipe, okay lagi. And then lepas tu saya tukar dia dengan air basuhan beras kita tu kan hari-hari masak nasi. Lepas tu dia punya air beras tu saya tidak buang. Once saya sudah kasih tapis tu air beras kan, saya guna bikin siram dia. Kalau ngam kebetulan time tu dia betul-betul mau air kan, saya akan guna tu air untuk bikin siram dia.
biasanya satu bekas yang nih saya kasih penuh sudah cukup untuk dia punya adalah dia punya air untuk satu pasu nih. Oke, pasu nih apa saya punya ficus nih begini besar dia. Tidak tahu lah kamu nampak. Begini besar dia lah. And then bagi saya tuh air beras pun sudah macam sebagai salah satu sumber dia punya pembajaan. So kalau kau tidak baca dia pun saya rasa sudah oke. Sebab so far nih dia nih saya tidak kasih baca lagi pak. Sepanjang saya guna air beras pun saya rasa dia punya pertumbuhan pun bukan alang-alang juga pak, bagus juga. Bila dia stres kan, dia tidak cukup air kah, dia kurang dia tidak cukup air kah, terlebih air kah, dia akan kasih tunjuk kamu daun begini. Nah nampak nih dia punya daun-daun nih speckle merah nih. Ini sebenarnya dia kasih tahu dia stres. Kita punya pengairan sama dia sekejap oke, sekejap tidak, sekejap ngam, sekejap tidak ngam, begitu. Tengok nih, ini dia punya pucuk tempat dia keluar daun baru. So ini pun daun baru. Nih ada lagi daun baru. Ini actually lepas dia stres nih dia kasih keluar daun dia di sini. Untuk yang sebelah dia nih dia saya perasan baru-baru nih ujung tahun nih saya perasan. Dia 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 kasih keluar lagi satu tunas di sebelah. So nanti ini kalau dia besar dia akan bercabang 2 begitu. Kotor sedikit, saya tidak kasih bersih, jarang saya kasih bersih dia nih. Oke, itu dari segi pengairan. Untuk temperature nih ficus lirata kita nih kan di Malaysia nih kan sudah kena panggil tropical country. So kita punya temperature untuk nih fidelifik di rumah sudah cukup bagus. Kok tidak perlukan humid yang tinggi untuk dia, tidak perlu panas sangat untuk dia. So kita punya cuaca sudah sangat-sangat sesuai untuk dia lah. Oke, next topik pasal dia punya sejauh mana dia toxic. Actually ini fidelifik nih dia toxic untuk kita punya hewan peliharaan di rumah. So kalau kamu ada kucing ataupun ada anjing peliharaan yang di dalam rumah kan, kasih jauh-jauh lah dia sedikit daripada nih ficus nih. Sebab nanti kalau dia makan dia punya daun, tergigit, nanti dia orang pandai sakit perut kah, muntah-muntah kah. Macam saya punya nih kan ficus, tengok nih saya kasih nampak kamu. Ini sama ini nih bekas kena gigit saya punya kucing. Bukan, laki saya punya kucing. Dorang gigit nih. Ini pun saya punya husband diam-diam saja. Dia tidak kasih tahu. Saya heran. Sekali saya kasih sushi dorang, kenapa nih macam kena ada bekas kucing nih. Begitu. Macam mana saya kasih bersih saya punya ini ficus lirata nih. Actually saya malas lah kasih bersih. Jarang juga saya kasih bersih dorang. Tapi bila datang rajin saya kasih bersih lah. Oke, begini kalau saya mau kasih bersih deh kan, oke saya spray sejak begini. Saya spray dulu lah. Saya spray dulu. Saya spray and then saya lap. Saya spray and then saya lap lah dorang. Saya kasih begini. Saya kasih begini. Lap lah dari bawah satu daun tuh. Satu daun saya dari bawah ke atas. Jadi kita kunun atas bawah kasih bersih dia. Biasanya paling saya malas pun 2 bulan sekali saya kasih lap dia. Tapi kalau kamu rasa kamu mau daun dia cantik, yang hijau betul-betul dark green tuh kan,
rajin-rajin lalap dia, rajin-rajin seminggu sekali kah ataupun 2 minggu sekali kah, tidak juga apa-apa. Kamu mau guna apa? Ada yang share kalau mau daun dia berkilat guna minyak kelapa. Saya belum coba lagi, sebab biasa saya guna sejak saya guna nih spray organik untuk kasih bersih dorang. Supaya saya tidak pakai yang mahal-mahal lagi lah. So bila kamu mau report dia, kamu tengok dia punya akar tu sudah root bound, dan kamu mau report dia, pastikan dia punya size pot tu 1 atau 2 inci besar. For let's say lah dia punya pasu tu begini kan, 4 inch kan, dan kamu mau kasih report dia pergi yang besar sikit sebab dia sudah root bound. Bila dia root bound tu kamu jangan kacau akar dia tahu. Kamu kasih besar tu pasu size 1 inci ataupun 2 inci. Kalau kau rasa kau punya ficus tu dia jenis yang cepat membesar, so kau tukar 2 inci directly lah. Cara dia tu saya rasa bagus saya buat lah kan, cara mau report tu ficus macam mana. Tapi dia ni baru saya report dia belum root bound lagi. Tengoklah, insyaAllah nanti soon kalau dia sudah root bound, dan kita tukar dia punya pasu dan saya buat video untuk kamu lah. Kalau kasih pindah dia nih kan, kasih keluar dia dari pasu yang lama tu. Lepas tu yang pasu yang lama tu isi dulu lah dalam berapa inci nih, dalam 1 atau 2 inci tu agak-agak dia punya level tu dari bawah tu pasu. Dan kamu kasih masuk nih, dan tambah sejak tu tanah di tepi dia. Boleh faham tak? Kamu tambah sejak di tepi dia. Lepas tu ini tidak payahlah kamu kacau dia punya tu akar tu, kasih biar jak begitu. Kamu tinggal sejak top up sejak tanah tu di tepi-tepi dia, sama dekat dia punya atas tu kayu sedikit. Atas kayu tak? Atas dia punya, iyalah paling atas tu kan, tambah sedikit lah, kasih tutup yang lama punya tu tanah. Begitu saja. Sebab dia ni kalau kau kacau dia punya akar tu kan, dia akan ambil masa yang lama. Itu pun kalau dia tidak merajuk. Kalau dia macam memang dia merajuk, dia stres, dia punya akar tu kena kacau kan. Kau mau ambil balik dia punya mood tu untuk dia bangun balik, susah I tell you. Saya pun tidak tahu kenapa. Memang mungkin gaya dia begitu kali So okay, I think itu sahaja untuk sharing pasal ficus di hari ini. So kalau kamu ada apa-apa soalan ataupun apa-apa pertanyaan pasal si ficus feel free untuk komen di bawah dan tanya, saya akan reply satu-satu. Jangan risau, apa-apa soalan pun kalau saya boleh jawab, saya reply. Kalau saya tidak faham, dan saya akan refer pada yang orang bilang yang lebih pakar, dan saya akan get back sama kamu lah. So alright, itu sahaja guys. Thank you for your time ataupun masa yang anda luangkan untuk tengok saya punya perkongsian, saya punya sharing hari ini. Thank you, support kamu, insyaAllah. So kalau tidak apa-apa lagi, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you guys. Bye. Assalamualaikum. Take care.